Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Kiai Haji Dr. Mu'tasim Billah MPDI. Yang kita hormati para ibu nyai dan keluarga dalam Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Yang kita hormati pembicara yang kita nantikan, yang alhamdulillah pagi ini telah hadir di sini, Neng Imas Fatimatuz Zahra. Beliau datang dari yang sudah jauh-jauh datang ke Pandanaran untuk menghadiri acara Disnatalis STAI Sunan Pandanaran yang saat ini telah berusia ke-12. Yang kita hormati juga para dosen dan juga para mahasiswa dan sekaligus santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam puncak acara Disnatalis yang kali ini dihadiri oleh Ning Imas Fatimatuz Zahra, yang saya yakin sebagian besar santri di sini sudah menjadi subscribers beliau, ya enggak? Oh. Ya, beliau, saya sendiri baru bertemu dengan Neng Imas, tapi saya sudah sering bertemu beliau di dunia maya, ya, karena kita sudah banyak lihat beliau ada di berbagai platform media sosial, dan saat ini bisa hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga tetap melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Baiklah, sebagai pengantar talk show pada pagi hari ini, panitia memberikan tema etika dakwah dan syiar di era 5.0. Kalau kita lihat perkembangan masyarakat, ya, mulai dari masyarakat 1.0 yang merupakan masyarakat yang natural, masyarakat pemburu, kemudian berkembang ke society 2.0, masyarakat agriculture, pertanian, kemudian berkembang lagi ke society 3.0, masyarakat yang mengenal revolusi industri, di mana terjadi peningkatan produksi dan peningkatan ekonomi, dan kemudian berkembang lagi di society 4.0 dengan melibatkan teknologi, yang mana teknologi ini kemudian dirasa mendegradasi kemanusiaan. Jadi manusia hanya menjadi objek dari sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu kemudian muncul ini era society 5.0. Ini digagas oleh negara Jepang pada tahun 2019, di mana society 5.0 ini diharapkan bisa menyempurnakan, melengkapi masyarakat di era 4.0. Jadi bagaimana di society 5.0 ini manusia menjadi center. Manusia bisa berkolaborasi dengan sains, bisa berkolaborasi dengan teknologi dan ilmu pengetahuan.
sehingga manusia bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Manusia bisa menjadi subjek, begitu kira-kira. Nah, pagi ini telah hadir di sini Neng Imas. Neng Imas ini aktivis perempuan dari kalangan pesantren yang berani keluar dari zona nyaman di pesantren untuk masuk ke dunia digital. Saya kira kita nggak banyak mendapatkan sosok-sosok seperti Neng Imas ya. Bagaimana di dalam pondok pesantren beliau juga aktif mengajar, tetapi mau dan berani untuk keluar ya ke ruang digital, ke media sosial, di mana tahu sendiri ya di media sosial bagaimana netizen itu tidak semuanya berasal dari kalangan santri. Bahkan mayoritas netizen ini adalah orang-orang yang nggak tahu pesantren. Nah, mereka ini kemudian ikut melihat, ikut mengomentari dan ikut menjadi jamaah-jamaah Neng Imas. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit profil beliau. Neng Imas Fatimatuz Zahro. Beliau adalah putri dari Almarhumah Kiai Haji Abdul Khalik Ridwan dan Ibu Nyai Hajah Eeng Sukainah, pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Ihsan Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Beliau sosok seorang hafidhah dan juga ahli fikih ya, karena memang kecintaan beliau dalam disiplin ilmu fikih ini sudah sejak MTS ya. Di mana beliau cukup aktif di dalam diskusi-diskusi ilmu pengetahuan dan juga aktif di dalam bahsul masail. Saya kira ini harus menjadi inspirasi buat adik-adik semua santri di sini ya. Dan saat ini beliau tidak hanya mengajar di pesantren, tidak hanya menjadi pengasuh pondok pesantren, tetapi juga aktif di media sosial. Seperti kajian suara muslimah NU online yang rutin Neng Imas isi dengan kajian-kajian, terutama kajian terkait dengan fikih perempuan ya, yang beliau dengan bahasa yang mudah bisa memberikan pemahaman dengan bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat awam dan juga bisa mengkontekstualisasikan di dalam konteks kita perempuan di Indonesia, begitu ya. Baik, saya tidak akan berpanjang kata karena saya bukan pembicara. Untuk selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada beliau, Neng Imas Fatimatuz Zahro. Mungkin ini Neng diawali dengan ya cerita bagaimana awalnya bisa masuk ke dalam ranah digital, terus bagaimana tantangan-tantangannya, dan baru kemudian berbicara etika dakwah dan lain sebagainya. Begitu Neng, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran beserta seluruh jajaran dosen, guru maupun Ustadz, asatidah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai, sampai bertemu akhirnya. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah di majelis yang insya Allah semoga bisa membuka cakrawala pemikiran teman-teman semua mengenai apa-apa yang akan kami sampaikan. Sebelumnya tadi sudah diberi kisi-kisi oleh ibu dosen kita. Saya disuruh cerita rupanya awal-awal di sini. Kira-kira siap mendengarkan atau tidak teman-teman? Memang Gen Z itu lebih suka diberi cerita ya. Lebih suka diberi kesan terlebih dahulu dibanding langsung menyampaikan pesan. Tapi nggak apa-apa.
Kalau misalkan berbicara tentang apa sih motivasi saya pribadi untuk terjun ke dunia digital, begitu ya. Jadi memang ketika berbicara tentang motivasi mungkin sedikit kita akan berbicara tentang sejarah. Sejarah bagaimana dulu Wali Songo itu menanamkan nilai-nilai Islam di bumi Nusantara. Bagaimana beliau ini mampu mengakulturasikan budaya, yang mana di situ akhirnya nilai Islam ini bisa diterima oleh masyarakat Jawa yang notabene dulu ini agamanya adalah Hindu dan Buddha. Mungkin saya akan memaparkan beberapa contoh. Dulu ini ada yang namanya tradisi sesajen atau senang memberikan seserahan kepada gunung, kepada laut. Nah, tetapi kemudian oleh Wali Songo ini mampu dirubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang syarat akan nilai-nilai Islam yang mempunyai di situ substansi sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi dulu ini kalau misalkan sesajen ini diberikan kepada gunung, kepada laut, Wali Songo ini tidak langsung mengatakan itu syirik, itu kafir, tidak langsung seperti itu. Tapi Wali Songo ini mengarahkan bahwa daripada ini dibuang-buang lebih baik dibawa ke rumah, kemudian diberikan kepada tetangga sekitar. Yang pada hari ini kita tahu namanya tradisi berkatan. Nah ini kan sebuah metode dakwah yang luar biasa sekali. Jadi metode dakwah yang mana di situ ada akulturasi budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sehingga bisa diterima oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang di situ didauhkan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan untuk dzikra, untuk sebagai pengingat. Bahwa Al-Quran ini hudal linnas wa bayyinatin minal furqan. Sebagai pembeda dan petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi di satu sisi ketika Allah ini menurunkan Al-Quran, Allah itu akan menurunkan sepanjang zaman adalah orang-orang yang mampu merelevansi terhadap nilai-nilai Al-Quran itu. Terbukti 1400 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan sampai hari ini masih murni. Nah ini bahwa akan selalu ada orang-orang yang merelevansi nilai-nilai Al-Quran supaya sesuai dengan setiap tantangan zaman. Karena Islam itu adalah agama universal. Nah dari situ pada saat itu ketika saya tahu bahwa ternyata Wali Songo ini metode dakwahnya luar biasa. Lalu pada 2010 nih Bu, awal 2010 pada saat itu mulai muncul media sosial namanya Facebook. Ada yang punya dulu Facebook? Terus ada Friendster, ada Twitter yang sekarang jadi X itu. Lah, muncullah media sosial yang awalnya itu di stigma negatif. Betul atau tidak? Dulu itu stigmanya media sosial itu negatif. Lalu kemudian ya media sosial ini kita tahu hanya sebagai penyambung silaturahim mungkin ya. Atau sebagai media ta'aruf antara laki-laki dan perempuan yang nggak tahu ujungnya mau kemana misalkan. Jadi media sosial ini hanya dilihat sebagai tempat sharing, tempat untuk saling terkoneksi. Tapi belum sempat terfikir bahwa ini bisa dijadikan untuk media dakwah pada saat itu. Lalu kemudian ketika berjalannya waktu, ini saya di pondok pesantren itu kan sering tersibukkan dalam berbagai macam musyawarah. Dalam musyawarah fikih itu selalu membahas tentang hukum-hukum. Jadi seolah-olah Islam itu kok kaku sekali ya membahasnya hukum-hukum pada saat itu. Sedangkan masalah di luar sana ini luar biasa kompleksnya. Jadi memang berawal dari keresahan awalnya. Bahwa yang saya bahas ini adalah hukum halal haram. Facebook ini dicari hukumnya. Ilat keharamannya di mana, apa yang memperbolehkan, bagaimana harusnya dilakukan. Ini selalu dicari hukum-hukumnya. Padahal orang ketika menggunakan Facebook di luar sana pada saat itu nggak peduli hukumnya. Jadi saya memahami bahwa apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat awam itu lebih dari sekedar hukum-hukum saja. Kita harus sadar bahwa 1/8 isi Al-Quran itu memang ayat muhakamah. Tetapi sisanya ini banyak sekali mengandung hikmah, kisah, prinsip hidup.
Seperti prinsip bersikap moderat ini kan dari Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita disuruh bersikap moderat, tidak ekstrim. Pemahaman Islamnya tidak ekstrim. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, prinsip-prinsip hikmah ini belum banyak yang tahu. Banyak dari kita hanya taunya tentang hukum-hukum saja, halal haram. Ternyata banyak dari kita ini memiliki keresahan. Anak muda itu banyak punya keresahan yang seharusnya ini dirangkul untuk merasakan Islam yang betul-betul rahmatal lil alamin. Dari situ saya mulai tergugah bagaimana ya caranya supaya teman-teman ini bisa paham, bisa tahu gitu awalnya. Mungkin awal dulu tentang fikih wanita, bagaimana Islam ini tidak terkesan eksklusif, bagaimana agama ini tidak terkesan eksklusif, agama ini bisa dimiliki oleh siapa saja, agama ini bisa dipelajari oleh siapa saja, karena bagaimanapun juga kita harus beradaptasi, mungkin seperti itu. Akhirnya kita kedatangan pandemi COVID, betul atau tidak? Pada saat 2019 akhir. Nah 2020 awal ini kan mulai bermunculan media-media, mulai bermunculan tentang konten-konten agama, karena semuanya pada gabut. Tidak ada yang keluar rumah, akhirnya pada membuat konten-konten yang berisi tentang agama, kemudian seminar kewanitaan, mungkin fikih wanita, itu banyak sekali. Dan banyak yang mengalokasikan kegiatan yang offline, di situ dialokasikan menjadi kegiatan online. Nah dari situ mulai terfikirkan, karena daripada tidak ada kegiatan kita semua kegiatannya dibatasi, akhirnya media sosial ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dari situ mulai membuat tentang tanya jawab, Q&A pertama ini di Instagram, di media sosial yang memang biasa saya aktif di dalamnya. Instagram di situ bikin Q&A, setelah bikin Q&A ternyata banyak juga ya teman-teman yang penasaran terutama mengenai fikih wanita. Fikih wanita ini ternyata banyak sekali yang penasaran. Oh bagus kalau begitu selanjutnya bisa kita bikinkan kelas. Kemudian berkolaborasi dengan media yang lain seperti halnya NU Online dan akhirnya sampai sekarang ini. Jadi sebetulnya mungkin ketika ditanya apa sih yang melatar belakangi saya untuk terjun ke dunia digital, yang pertama adalah keresahan, yang kedua adalah berkahnya COVID. Jadi memang setiap musibah itu ada berkahnya dan pada hari ini akhirnya kita bisa memahami banyak sekali disiplin ilmu tentang agama terutama hanya dari media sosial saja. Bisa difahami ya adik-adik? Jadi segala sesuatu itu kadang ini keresahan bisa memunculkan ide-ide yang luar biasa. Dengan keresahan kita bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu, untuk bergerak menuju perubahan yang lebih baik, untuk menuju perbaikan. Termasuk bahkan metode dakwah ini bisa ditemukan jalannya saat kita punya keresahan. Bahwa algoritma dari Instagram, algoritma dari media sosial ini kok itu saja ya, maksudnya minim sekali konten-konten yang bermanfaat. Bahkan algoritmanya ini kalau misalkan teman-teman suka lihatnya K-pop, nanti yang keluar yang joget-joget, ya atau tidak? Jadi algoritma ini menyesuaikan apa yang sering kita lihat, apa yang kita lihat sampai habis, bahkan TikTok hari ini algoritmanya apa yang sering kita lihat sampai habis, maka itulah yang akan terus muncul di FYP kita. Jadi kan sebetulnya kita bisa memilih konten apa yang ingin kita konsumsi, konten apa yang baiknya kita konsumsi. Kita kan sebetulnya bisa memilih. Seperti pada hari ini, mungkin teman-teman sering scroll, sering melihat FYP mengenai pilpres misalkan. Entah itu berita betulan atau hoaxnya atau berita apapun. Akhirnya yang muncul di FYP itu terus, betul atau tidak? Nah, jadi kita harus punya kesadaran bahwa saya itu bisa membatasi apa yang masuk, informasi yang masuk ke dalam diri saya supaya saya ini betul-betul mampu memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin, mendapatkan manfaat dari media sosial alih-alih justru mendapatkan madharat yang mungkin membuat kita ini justru rugi ya. Seperti contoh menghabiskan waktu terlalu lama di dalamnya tanpa ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kira-kira yang rugi siapa?
kita sendiri. Betul atau tidak? Betul. Nggih. Niki sudah nggih Bu sejarahnya. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke tema tentang etika dakwah dan syiar di era 5.0. Jadi ketika kita berbicara mengenai etika, kita berbicara mengenai sopan santun, bahwa sesungguhnya agama Islam itu agama yang bahkan syarat akan etika. Bahkan agama yang Nabi Muhammad SAW itu diturunkan tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi kemudian perlu menjadi garis bawah yang sangat tebal, ya, bahwa sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Apakah etika ini hanya sebatas gerak-gerik tubuh saja? Hanya sebatas itu saja, ataukah hal yang lebih dari itu seharusnya? Dan ternyata etika ini yang dimaksudkan adalah moral, bukan hanya sekedar gerak-gerik tubuh tapi moral. Moral manusia yang pada zaman jahiliyah itu masih sangat minim sekali, bisa dianggap kurang baik. Ketika dikatakan zaman jahiliyah itu bukan berarti zaman kebodohan yang bermakna bodoh intelektual, tidak. Pada saat itu banyak sekali sahabat yang mampu memiliki strategi dagang yang sangat baik, kemudian memiliki strategi perang yang sangat baik, perkembangan ilmu pengetahuan juga mulai terlihat pada saat itu. Tetapi secara moral sangat-sangat minim sekali. Jadi zaman jahiliyah ini bukan jahiliyah secara intelektual, tapi jahiliyah secara moral. Terbukti dalam memperlakukan perempuan pada masa jahiliyah ini, sebuah keluarga ketika melahirkan anak perempuan, maka dua pilihannya, dikubur hidup-hidup atau menanggung aib seumur hidup. Nah ini kan terbukti sekali bahwa zaman jahiliyah ini bukan jahiliyah secara intelektual, tapi memang moralnya ini kurang. Dan Nabi diutus untuk menyempurnakan hal itu. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan moral manusia. Bahwa yang baik seperti apa dan yang buruk seperti apa. Ini juga dengan dilengkapi oleh tuntunan yakni Al-Quran yang mana menjadi hudal linnas wa bayyinati minal furqan. Sehingga kita ketika berbicara tentang etika, tentang moral, maka ada yang namanya moral ini sebagai sesuatu yang dianggap wajar atau yang sudah maklum dalam sebuah daerah. Tetapi ada juga yang dianggap sebagai usulul akhlak. Ada usulul akhlak, ada akhlak yang mana di situ mu'tabaroh atau akhlak yang memang sudah menjadi ciri khas dari daerah tertentu. Misalkan contoh begini, ketika teman-teman pergi ke Jawa Tengah misalkan, bertamu ke Jawa Tengah, itu ketika disuguhi sesuatu kita perlu dimonggokan dulu nggih, untuk kemudian kita boleh mengkonsumsi apa yang disediakan untuk kita. Sedangkan kalau di Jawa Timur, ketika kita bertamu ke rumah orang, kita ketika diberi sesuatu di depan kita tidak perlu dimonggokan dulu. Dengan diberi saja itu sudah dilalah bahwa oh ini untuk dikonsumsi tamu. Oh ini boleh untuk dimakan. Lah hal-hal seperti ini. Atau misalkan tradisi di pesantren itu syarat akan yang namanya hormat kepada guru. Betul atau tidak? Kemudian kita punya tradisi cium tangan, kita punya tradisi menghormati guru. Nah ini kan sebuah akhlak ataupun adab sopan santun yang maklum. Ya ini termasuk sesuatu yang harus kita lestarikan ketika memang sudah menjadi budaya kita. Tetapi akhlak yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW di sini merupakan sebuah moralitas. Moralitas kita, integritas kita terhadap hal-hal yang baik dan mana yang buruk. Kita punya benang merah yang sangat jelas tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk. Bisa difahami nggih? Seperti contoh baik, jujur itu baik, bohong itu buruk. Lah ini loh moral. Maksudnya usulul moral itu ada di sini. Orang ini harus punya prinsip, harus punya sikap yang menghargai terhadap orang lain. Ini termasuk moral. Sikap ataupun moral yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya Islam itu maqasidus syariah, dalam Islam itu ada 5 yang sangat dekat sisi dengan kemanusiaan kita. Yang pertama adalah hifdun nafas, menjaga kehidupan. Jadi dengan teman-teman tidak bunuh diri meski sedang ambiar-ambiarnya,
Itu merupakan bagian dari menjaga syariah kita, bagian dari ibadah, hifdzun nafs. Kemudian yang kedua, hifdzul badan, menjaga anggota tubuh kita tidak self harm atau misalkan sedang ambiar-ambiarnya kita tidak menyakiti diri sendiri. Itu saja sudah bernilai pahala, sudah bernilai ibadah. Dengan kita menjaga kehidupan kita, menjaga badan kita, ini sudah bernilai ibadah. Kemudian ada hifdzun nasl, menjaga garis keturunan. Orang ini secara naluri pasti ingin memiliki keturunan, betul atau tidak? Pasti ingin menikah, pasti ingin berkembang biak. Lah ini secara naluri. Makanya pernikahan ini ibadah yang paling ideal. Ibadah yang dekat dengan sisi kemanusiaan, hifdzun nasl. Makanya kenapa dikatakan Islam itu agama yang universal? Karena agama yang dekat dengan sisi kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hifdzuddin, menjaga agama kita. Menjaga agama kita ini salah satunya dengan bersikap moderat. Tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita atau memiliki pemahaman yang ekstrim terhadap agama kita sendiri sampai sedikit-sedikit mengkafirkan. Nah ini juga maqasidus syariah. Hifdzuddin, menjaga agama. Meskipun tidak paham agama, tapi dengan kita terus menjadi umat Islam, meskipun kurang paham agama, tapi terus menjaga keimanan, ini juga termasuk hifdzuddin, menjaga agama. Terus selanjutnya adalah hifdzul irdi, menjaga kehormatan orang lain dan menjaga kehormatan diri sendiri, itu merupakan bagian dari maqasidus syariah juga. Makanya kenapa kalau orang punya aib itu tidak boleh diumbar. Aib diri sendiri pun ketika Allah sudah menutupnya kita nggak perlu mengumbarnya. Aib orang lain apalagi. Makanya kenapa hibah itu nggak boleh. Karena hifdzul irdi, menjaga kehormatan diri kita sendiri atau orang lain itu bagian dari maqasidus syariah. Kemudian selanjutnya adalah hifdzul mal, menjaga harta benda. Makanya ada fikih muamalah, diatur apa yang menjadi hak saya dan apa yang menjadi hak orang lain. Itu harus diketahui batas-batasnya. Nah, makanya Islam itu agama yang sangat dekat dengan kemanusiaan. Maqasidus syariah itu bahkan sesuatu yang bisa dianggap fitrah oleh manusia. Oleh sebab itu, ketika kita ingin berbicara tentang Islam, kita juga bisa berbicara tentang kemanusiaan. Seperti halnya buku yang pernah saya baca, mungkin teman-teman kalau misalnya penasaran bisa ikut membaca juga. Buku karangan dari Habib Ali Al-Jufri, judulnya adalah Al-Insaniyah Qabla Tadayyun atau kemanusiaan sebelum keberagamaan. Dari situ nanti teman-teman akan betul-betul memahami bahwa maqasidus syariah, tujuan adanya syariah ini untuk kemaslahatan manusia. Bahkan maqasidnya tadi ada 6, itu kembali kepada sangat dekat dengan sisi kemanusiaan. Bisa difahami ya? Oke. Jadi kemudian ketika paham bahwa ternyata Islam itu sangat dekat dengan kemanusiaan. Islam itu bukan hanya halal haram. Islam itu bukan hanya tentang hukum-hukum. Tapi Islam itu juga tentang kasih sayang. Islam itu agama yang universal. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mengajak orang untuk lebih mencintai Islam, bahkan di dalam dunia digital, kita perlu menampilkan yang namanya bagaimana keindahan Islam itu. Keindahan Islam ini mungkin bisa kita perlihatkan dengan cara yang tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi juga memberikan kesan. Seperti contoh begini, saya ini ya ketika saya mungkin dengan suami saya ketika pergi kemana-mana, itu biasanya kita mutolaah terlebih dahulu, belajar, bikin materi. Kadang kalau misalnya ada PPT, PowerPoint, kita diharuskan untuk bikin PowerPoint terlebih dahulu untuk kemudian nanti diberikan saat seminar sedang berlangsung. Tapi setelah kita capek-capek bikin materi, ternyata ya sampai di tempat yang di-highlight oleh teman-teman itu bukan materinya, tapi gandeng-gandengannya, konten bucinnya. Betul atau tidak? Kemudian pasti gimana ya cari jodoh seperti Gus Rifkil, di mana ya? Capek-capek kami bikin materi, yang di-highlight itu adalah konten bucinnya. Akhirnya saya pernah bilang, ya udahlah Mas, udahlah kita nggak usah bikin materi, kita gandengan aja di depan orang. Jadi ternyata kita ini bukan hanya butuh pesan, tapi butuh kesan.
Dan dilalahnya suami saya ini memang orangnya seperti itu. Tidak gimmick, tidak dibuat-buat, memang beliau ini orang yang romantis dan perhatian. Dan peduli terhadap hal-hal kecil. Sehingga ternyata itu menginspirasi loh. Oh ternyata orang-orang kita ini tidak butuh pesan saja, dikatakan bahwa pernikahan itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf. Pernikahan itu adalah tentang misakun walido, tentang janji yang kukuh. Tidak seperti itu. Kita gandengan di depan orang saja, itu ternyata lebih mengena ke dalam hati. Jadi ternyata kita itu butuh kesan, bukan hanya pesan. Maka dari situ bisa kita tarik kesimpulan, oh dalam berdakwah kita juga butuh untuk menjadi kreatif. Bukan hanya tentang mauidhah hasanah saja, seperti yang saya lakukan sekarang ini, bukan mauidhah sih, menjadi narasumber misalkan, tapi juga dengan memberikan kesan yang baik, memberikan kesan bahwa oh ternyata kita ini meskipun dari kalangan pesantren itu tidak kalah loh, bisa romantis seperti halnya artis-artis itu misalkan. Jadi kiblatnya ini bisa berubah. Oh ternyata nggak perlu seperti artis-artis itu. Kita dari kalangan pesantren menunjukkan atensi kasih sayang itu biasa loh, nggak apa-apa loh. Karena mungkin banyak dari kita sebelumnya ini canggung deh menunjukkan atensi kasih sayang. Oh ternyata ketika itu kita tunjukkan dan kita menjadi diri sendiri asal dengan pasangan halal nggih. Nah itu ternyata menginspirasi loh. Ternyata banyak orang yang penasaran bagaimana sih kehidupan rumah tangga dari orang-orang pesantren. Nah, makanya butuh kesan, butuh menyampaikan kesan juga, bukan hanya pesan. Sehingga penting ketika kita ingin terjun ke dunia media sosial yang di situ syarat akan kompleksitas, nggih. Di situ banyak sekali orang-orang yang melihat konten kita dari latar belakang yang berbeda, latar belakang yang bukan hanya santri saja. Maka penting kita paham tentang maqasidus syariah tadi. Kita paham tentang, oh Islam itu dekat kok dengan kemanusiaan. Maka ketika kita menyampaikan, memberikan kesan atau menyampaikan pesan, itu pesan yang bisa diterima oleh sisi kemanusiaan kita. Betul atau tidak? Bukan hanya tentang hukum-hukum yang keras, bukan hanya tentang batas-batas yang keras, tapi juga tentang hukum-hukum yang bisa diterima oleh sisi kemanusiaan kita, sehingga Islam itu bisa difahami betul-betul sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Seperti contoh mungkin saya bisa mencontohkan kepada kasus perempuan. Perempuan ini ketika didefinisikan sebagai makhluk domestik, udah perempuan itu sebagai ibu rumah tangga saja, nggak usah kemana-mana, cukup 3M saja, cukup jadi seorang ibu saja. Lah ini ketika dilihat dari sudut pandang kemanusiaan, ini cukup diskriminatif, betul atau tidak? Lalu ketika kita dikembalikan kepada Islam, apakah Islam yang mengatur perempuan sebagai makhluk domestik? Apakah Islam yang memasukkan perempuan ke dalam rumah? Lalu kita lihat lagi sejarahnya, bahwa bagaimana dulu Ummul Mukminin kita, bagaimana Sayyidah Khadijah yang mapan secara finansial. Beliau ini ahli strategi dagang, beliau perempuan yang pintar. Beliau bahkan mengetahui tanda-tanda kenabian yang pada saat itu banyak sekali masyarakat yang belum bisa baca dan tulis, tapi Sayyidah Khadijah sudah mengetahui tanda-tanda kenabian berasal dari kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi Sayyidah Khadijah ini orang yang pintar, perempuan yang pintar. Lalu kita lihat Sayyidah Aisyah, beliau ini meriwayatkan 5.000 hadis yang semuanya mu'tabaroh, yang bisa menjadi landasan hukum. Karena teman-teman kalau misalnya mau meriwayatkan hadis, itu ada kualifikasi tertentu. Tidak bisa sembarang orang, harus memiliki kualifikasi yang sangat ketat, perawi hadis itu. Salah satunya syarat dari perawi hadis ini tidak boleh mughafal. Mughafal itu pelupa, nggak boleh, harus dobit tam kalau dalam ilmu mustalah hadis. Jadi harus betul-betul cerdas. Cerdasnya itu sebatas apa? Ketika Nabi dawuh sesuatu, orang yang akan merawikan hadis ini harus orang yang di situ tidak boleh lupa sama sekali redaksi yang disampaikan oleh Nabi. Dan beliau ini adalah harus orang yang adil syahadah. Orang yang kesaksiannya bisa diterima, yang tidak pernah melakukan dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa besar. Bukan orang yang fasik. Nah ini kan sulit sekali kualifikasinya. Dan Sayyidah Aisyah masuk sebagai orang yang mampu merawikan hadis. Beliau ini seorang perempuan. Dan hadisnya ini sahih, bisa dijadikan tendensi hukum.
Hadis yang bisa menelurkan hukum itu adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi kualifikasi sebagai perawi hadis. Dan Sayyidah Aisyah yang notabene perempuan, beliau masuk sebagai perawi hadis yang hadisnya ini diterima sebagai hadis sahih. Dan ini perempuan padahal. Lalu kemudian ada Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Sayyidah Asma ini juga mampu meriwayatkan hadis. Kemudian juga ada istri-istri Nabi yang lain. Kemudian ada Sayyidah Ummu Imarah radhiyallahu anha yang sangat turut memberi andil dalam perjanjian Hudaibiyah, yang meminta hak perempuan itu apa pada perjanjian Hudaibiyah. Kemudian beliau juga terlibat dalam memberikan treatment ya kepada tentara perang yang ketika pada saat itu terluka, juga menyediakan logistik pada saat perang. Nah ini Sayyidah Ummu Imarah. Jadi perempuan itu sentral perannya dalam Islam. Perempuan ini signifikan perannya. Sehingga ketika ditarik bahwa diskriminasi terhadap perempuan ini berasal dari Islam, tentu saja itu tidak make sense, tidak masuk akal. Karena pada dasarnya Islam ini pada awal mulanya perempuan itu perannya signifikan. Bisa difahami nggih? Jadi ini bukti bahwa Islam itu adalah agama yang universal. Sehingga ketika dulu ini saya sering mengisi tentang seminar tentang kewanitaan, bagaimana peran wanita, pemberdayaan perempuan. Saya itu justru kadang itu bingung. Kenapa ya kok dipertanyakan gitu? Kenapa kok dipertanyakan kepada Islam? Seolah-olah Islam ini yang membatasi peran perempuan. Padahal pada awal mula datangnya Islam, perempuan itu sangat terlibat dalam perkembangan dakwah Nabi. Seperti contoh siapa yang menjadi penyokong utama dari berkembangnya dakwah, yaitu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Sayyidah Khadijah ini memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi. Jadi sebetulnya Islam ini menempatkan perempuan itu tinggi dan mulia pada awal mulanya. Kenapa sekarang ketika dipertanyakan marginalisasi terhadap perempuan itu kok kembalinya kepada Islam? Makanya dari situ penting untuk mengetahui sejarah kita, mengetahui peran kita sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang muslim. Bagaimana sih seharusnya kita ini merepresentasikan diri kita, bahwa Islam itu seperti apa memandang perempuan dan Islam itu seperti apa memandang umat muslim, sehingga mampu memberikan dakwah ini yang rahmatan lil alamin. Bisa difahami nggih? Jadi harus paham dulu konsepnya, Islam itu seperti apa. Ketika kita hanya paham Islam tentang hukum-hukum saja, yang saya sampaikan misalkan hanya tentang hukum basul masail, haram dan halal, tentu saja orang-orang itu akan ketakutan. Dan wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu akan jauh sekali ketika hanya yang disampaikan tentang hukum-hukum yang keras saja. Bisa difahami nggih? Padahal hukum Islam ayat muhakamah di dalam Al-Quran itu hanya 1/8 dari keseluruhan ayat Al-Quran. Sehingga penting menyampaikan Islam itu dengan pesan yang syarat akan rahmatan lil alamin, dengan kesan yang bisa diterima oleh masyarakat kita. Bisa difahami nggih? Nggih. Kemudian etika yang perlu diperhatikan dalam media sosial adalah kita sebagai seorang perempuan meskipun bebas menyuarakan pendapat kita, memberikan kontribusi positif, memproduksi konten-konten edukatif, tetapi penting juga menjaga hai'ah, menjaga marwah kita sebagai seorang perempuan, bahkan di media sosial. Karena apa? Karena mahkota seorang perempuan itu adalah muruahnya, harga dirinya. Maka penting menjaga itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan memiliki batas-batas yang baik dalam mempertontonkan diri kita di depan kamera. Seperti contoh, kita mungkin boleh memberikan konten-konten edukasi, tetapi harus membatasi hai'ah atau gerak-gerik yang sekiranya hai'ah di situ tidak mengandung unsur yang tidak perlu atas dakwah kita. Mungkin misalkan joget-joget. Kira-kira di sini ada tidak yang joget-joget di TikTok? Apa? Atau mungkin ada di sini yang ya, jadi itu perlu dikurangi ya kalau ada. Kemudian setelah kita perlu menjaga hai'ah, perlu juga untuk menjaga cara berbicara, tidak menyerang secara personal, kritiknya tidak destruktif. Ini penting untuk dijaga
sebagai orang yang memiliki integritas sebagai seorang santri, itu harus yang namanya menjaga tutur katanya. Betul atau tidak? Mau mengkritik boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh sampai hate speech. Kritik itu boleh asal kritiknya konstruktif, kritik yang membangun, bukan kritik destruktif. Kritik destruktif ini kritik yang menghina, menyerang personal, itu harus dihindari oleh kita, okay? Karena seorang santri ini menjunjung tinggi yang namanya akhlakul karimah. Lah akhlak ini harus terintegrasi dengan segala macam bentuk gerak-gerik kita. Tadi yang pertama, yang pokok adalah usulul akhlak ini moral. Moral kita harus tertanam dengan baik. Bahwa saya ini harus menjadi orang yang jujur. Saya harus menjadi orang yang menghargai orang lain. Ini kan usulul akhlak. Tapi kemudian gerak-gerik kita, cara bicara kita itu juga harus diatur untuk mencerminkan akhlak yang ada di dalam diri kita. Makanya penting dalam bersyiar di media sosial, menjaga yang namanya etika, menjaga yang namanya cara berbicara, dan juga hay'ah, cara menampakkan diri di depan kamera. Mungkin ketika kita bertanya, bagaimana ya caranya? Padahal sekarang ini kita harus ketika orang-orang itu menyampaikan, membuat konten, kemudian di situ justru banyak konten-konten yang rame, itu adalah konten-konten yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dimiliki oleh kita, yaitu prinsip menjaga muruah, prinsip menjaga akhlak. Seperti konten-konten yang ramai adalah konten tentang, misalkan konten tentang penghinaan, atau konten tentang di situ syarat akan lenggak-lenggok misalkan, yang joget-joget, atau konten-konten pasangan yang tidak jelas tujuannya mau kemana, ya atau tidak? Padahal kita ini diciptakan ada tujuannya loh. Masa hubungan gak ada tujuannya? Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan tidak lain tidak bukan untuk beribadah, untuk menghamba kepada Tuhan. Diciptakan saja ada tujuannya. Masa hubungan jalanin aja dulu. Jadi kita harus cerdas memaknai. Kalau misal memaknai sebuah hubungan tuh harus cerdas. Kira-kira ini merugikan atau menguntungkan? Kira-kira sesuai tidak nih? Masa saya diciptakan ada tujuannya, hubungan gak ada tujuannya? Nah, perlu dipertanyakan ya. Kemudian setelah kita tahu prinsip-prinsipnya, batasan-batasannya, kita juga perlu untuk menyadari bahwa globalisasi, modernisasi itu ada efek baik dan efek buruknya. Ketika kita mau mendapatkan efek yang maksimal, efek yang baik, maka penting memahami algoritma dari media sosial itu sendiri. Sekiranya apa ya algoritma yang di situ akan membuat saya ini berlama-lama di media sosial. Misalkan ketika di Instagram, FYP yang akan muncul, yang akan terus muncul di FYP kita itu adalah konten yang sering kita lihat, betul atau tidak? Kalau di TikTok hari ini, algoritmanya nih video yang kita lihat sampai habis, itulah yang akan muncul di FYP kita. Jadi penting untuk mengendalikan pengaruh yang masuk, mengendalikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi itu penting. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita konsumsi itu akan mendefinisikan diri kita 5 tahun mendatang. Maka penting teman-teman ketika ingin memiliki konsep diri positif, ketika ingin memiliki yang namanya pemahaman yang benar terhadap kehidupan misalkan, ingin memiliki motivasi belajar yang tinggi, ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang sukses, penting membanjiri pikiran kita, menghabiskan waktu kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang bisa mendekatkan kita pada tujuan itu. Jadi penting untuk mengatur sekiranya apa sih yang ingin saya lihat, apa yang ingin saya konsumsi, dan apa yang boleh saya konsumsi. Itu harus dibatasi. Supaya apa? Supaya kita ini mampu menjadi seseorang yang memang kita cita-citakan di awal.
Karena apa yang kita konsumsi dan apa yang kita lihat itu yang mendefinisikan diri kita nantinya 5 tahun ke depan. Apa yang kita baca, lingkungan mana yang lingkungan mana, circle mana yang menjadi bagian kita, yang sering kita teman seperti apa, yang sering kita bersamai setiap hari. Kemudian orang-orang seperti apa yang kita biarkan untuk mempengaruhi kita. Nah, itu akan mempengaruhi kita, mempengaruhi dan membentuk kepribadian kita 5 tahun mendatang. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang pesimis, orang-orang yang konsumsi kontennya ini hanya tentang cinta-cintaan misalkan, hanya tentang perbucinan, maka orientasi hidup kita ya hanya sebatas itu. Tetapi kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang percaya diri, dengan orang-orang yang membuat kita semangat untuk maju dan belajar, maka giroh atau semangat itu akan terbangun di dalam diri kita. Maka penting memahami bahwa kita ini produk lingkungan, kita ini juga menjadi produk dari algoritma media sosial kita, maka penting untuk membatasi diri. Kira-kira apa yang boleh saya konsumsi dan apa yang tidak boleh saya konsumsi. Supaya kita ini menjadi hamba supaya kita ini memiliki kontrol terhadap apa yang menjadi kehidupan kita. Supaya kita ini tidak terbawa arus. Meskipun kita boleh mengikuti arus, tapi kita tidak terbawa arus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa disambung dengan sesi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ada banyak poin ya tadi yang sudah yang diberikan oleh Ning Imas terkait dengan bagaimana etika kita dalam bermedia sosial, bagaimana kita ini adalah produk dari algoritma media sosial. Apa yang kita lihat, maka itu yang kemudian lambat laun itu akan mempengaruhi kita dan kehidupan kita. Jadi begitu dahsyatnya media sosial, dunia digital ini ternyata sangat berpengaruh terhadap pola pikir ya, terhadap konstruksi yang akan dibangun, begitu kira-kira.